Pernahkah kamu sadar bahwa Wahyu Tritunggal, yaitu hal yang paling besar dalam iman Kristen, ternyata sudah tersembunyi sejak awal pertama Alkitab? Bukan hanya di Perjanjian Baru, bukan hanya dalam iman kekristenan atau iman gereja, tapi sejak Kejadian 1 ayat 1. Dan buktinya sangat unik secara tata bahasa Ibrani. Mari kita baca Kejadian 1 ayat 1 dalam bahasa Ibraninya. Beresit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Artinya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi yang mengejutkan bukan terjemahannya, melainkan struktur kata Ibraninya. Secara fakta tata bahasa, Elohim jamak, bara itu tunggal. Kata Elohim memiliki akhiran im. Nah, ini adalah penanda untuk jamak dalam bahasa Ibrani. Contohnya, serafim, banyak seraf. Kerubim, banyak kerub. Maka Elohim secara harafiah para Allah. Tapi anehnya, kata kerja yang digunakan adalah bara, yang bentuknya adalah tunggal. Seharusnya pakai kata baru, bentuk jamak. Jadi kenapa subjek jamak malah pakai kata kerja tunggal? Oke, mari kita bahas secara makna teologisnya. Ini bukan salah, tapi ini adalah wahyu. Secara grammar terjadi kesalahan, tapi ini bukan sengaja. Allah itu esa dalam hakikat, tapi berpribadi dalam kejamakan. Elohim menyatakan keagungan dan kejamakan pribadi dalam diri Allah. Tetapi bara menunjukkan bahwa perbuatannya satu, kehendaknya satu karena dia adalah Allah yang satu. Inilah yang disebut dalam iman Kristen sebagai Tritunggal Kudus, Allah Bapa, Allah Firman yang menjadi manusia, dan Allah Roh Kudus. Mereka bukan tiga Allah, tetapi satu hakikat, tiga pribadi yang kekal, tidak bercampur dan tidak terpisah. Bukti yang lain dong, masih di Kejadian pasal 1. Kejadian 1 ayat 2, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini pribadi kedua, yaitu Roh Kudus. Yohanes 1 ayat 1 menghubungkan Kejadian 1 dengan pribadi Firman. Pada mulanya adalah Firman dan segala sesuatu dijadikan olehnya. Jadi Firman juga hadir sejak awal. Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Siapa kita kalau bukan Bapa, Firman, dan Roh? Tiga pribadi, satu tindakan mencipta. Satu kehendak, satu Allah. Secara tata bahasa, ini fakta yang tidak berantakan. Nama Allah jamak, kata kerjanya tunggal, pesan rohaninya esa dalam kejamakan. Jadi Tritunggal bukan konsep buatan manusia, tapi wahyu yang sudah ditanamkan dari awal dan hanya bisa dibukakan kepada mereka yang mencari dengan rendah hati. Ini adalah misteri yang hanya bisa disingkapkan oleh Roh Kudus pada hati yang haus. Jadi jangan lewatkan seri selanjutnya karena kita akan membahas topik yang gak kalah mengejutkan lagi. Kenapa huruf pertama itu dalam Alkitab adalah huruf Bet, bukannya Alef. Bentuk hurufnya ternyata punya makna rohani yang dalam banget. Buat teman-teman yang sudah menyimak dari awal sampai akhir, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, subscribe, dan komen apabila kalian diberkati. Dan jangan lupa tonton video selanjutnya tentang pembahasan-pembahasan kita yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.